Halo, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi, dan kita kali ini ada di Hyundai Basuki Rahmat, Surabaya. Benar, pas main-main ke Surabaya sekalian bikin review. Dan kali ini kita dapat kesempatan buat bikin review si ini, Ioniq 5, tapi kali ini reviewnya review jalan. Karena sebelumnya Grady pernah bikin review eksterior dan interiornya, tapi jalannya beloman. Nah, kita akan bawa si Ioniq 5 ini jalan-jalan di sekitar Surabaya. Impresi berkendaranya seperti apa? Apakah masih sama dengan mobil-mobil bensin? Atau benar-benar beda karena dia mobil full EV atau full listrik? Check it out di video ini. Nah, sekarang kita sudah di dalam si Hyundai Ioniq 5. Pertama kali kita akan bahas sedikit soal posisi duduknya ya. Jadi posisi duduk yang bisa kita dapat itu sebenarnya banyak banget, karena pengaturan elektronik plus memorinya di sini nih, di samping kursi sini itu bisa ngatur banget dari kemiringan, ketinggian, posisi duduk, lambar segala macam itu bisa dikontrol dengan pas. Jadi dapetin posisi duduk yang ideal tuh gampang lah kalau di Ioniq 5. Cuman gue mau highlight satu ya, dia kan genrenya lagi. Body type-nya dia kan SUV dia bilangnya. Dan posisi duduknya juga sebenarnya agak SUV-an. Karena dia agak tinggi, commanding gitu. Kaki nggak bisa terlalu rebah-rebah banget. Gue pemuja sedan sih ya. Jadi gue agak enak sih buat sebagian orang, tapi gue masih kurang serak dikit gitu. Karena gue demen yang posisi duduk sedan-like banget. Di sini lu nggak bisa dapetin, karena ini posisi duduk terendah yang bisa lu dapetin. Tapi kompensasinya karena posisi duduknya commanding kayak gini, visibilitasnya bagus banget. Ini mobil EV, jadi dia nggak terlalu banyak ini itu. A-pilar itu dia kecil banget. Buat mobil segede gini dan selebar sepanjang ini, A-pilarnya salah satu yang terkecil yang pernah gue lihat. Sehingga visibility di depan, kanan, itu tidak ada masalah sama sekali. Pengaturan setirnya juga masih tilt teleskopik, jadi lo bisa dapetin posisi menyetir yang enak nih ya di sininya. Ditambah, lo tetap masih bisa melihat instrumentasi di sini, di panel displaynya. Biarpun memang ini banyak layar banget. Ditambah lagi nih, satu lagi, dia biarpun kesannya kayak panjang gitu, kayak bidang kosongnya banyak di sini. Untungnya hidungnya dia tuh nggak terlalu tinggi, jadi dia agak nurun gitu hidungnya, sehingga visibilitas ke depan itu, bonnet itu nggak ngalangin. Cuman ya efek minusnya adalah lu nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa ngelihat sisi kirinya itu bonnetnya seperti apa, nggak kelihatan sama sekali. Nah, fitur juga sebenarnya ini salah satu yang paling lengkap ya. Benar-benar paling lengkap. Jadi connectivity seperti Android Auto dan kawan-kawan itu lengkap dan gampang gitu aksesnya. Tapi ada satu fitur yang gua mau highlight. Kalau diklik di media, itu namanya ada Sounds of Nature. Jadi kita sambil jalan begini, itu kita bisa bikin ambient sound di dalam kabinnya. Contoh, ini Lively Forest. Ada bunyi jangkriknya, ada krik-krik-krik. Ini kayak di hutan. Misalnya kita tak ganti lagi ya, jadi Calm Sea Wave. Nyetir di pantai. Yang lucu lagi nih. Oh, open air cafe. Jadi kesannya kayak nyetir lagi di cafe. Ini pas banget ya buat ngebohongin keluarga. Papa masih di cafe nih, mah. Belum bisa balik. Padahal udah di mana gitu kan ibaratnya. Satu hal lagi ya, mengenai safety-nya. Sebenarnya safety-nya banyak banget ya, lane keeping segala macamnya dia udah lengkap banget. Tapi yang mau gue highlight adalah blind spot monitoring systemnya. Blind spot monitoring systemnya itu sudah dengan display. Jadi ketika kita lagi jalan mau nikung, gitu kan, belok kiri atau belok kanan, misalnya kita send ke kiri, gitu. Itu nanti sini ada display menunjukkan bagian samping mobil kita. Jadi dia membantu memberikan visualisasi bagian kiri atau bagian kanan mobil kita, apakah ada mobil lain di belakang atau ada obstacle lain, sehingga kita bisa lebih aware. Ini canggih sih, maksudnya kepake banget ya sebenarnya ya. Karena ya tahu sendiri lah, kadang-kadang suka ada yang motor segala macam gitu, kaget gitu loh. Kalau di sini selain ada warning, kita bisa ngelihat langsung kondisinya. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal kekedapan kabinnya. Jadi memang karakter sebuah mobil listrik tuh hening ya. Dan di Ioniq 5 ini terbukti. Karena kekedapan kabin tuh sangat bagus. Nih, kalau kondisi kita lagi macet-macet gini dengan motor kanan kiri seliweran gini, itu nggak kedengeran apa-apa. Bahkan kalau kita lagi akselerasi, kita buka jendela pun cuman suara ambient luar doang. Suara mesinnya nggak ada. Suara dia narik itu nggak ada juga. Itu salah satu kelebihan mobil listrik.
selain suara, dia juga nggak ada getaran. Ya otomatis dia nggak ada vibrasi mesin ya. Nyaman, intinya sih nyaman. Kalau kita mau nyari nyaman, mobil listrik ini salah satu rekomendasi yang paling disarankan. Sekarang kita bahas dikit soal drivingnya. Nah, driving tentu nggak bisa dilepasin dari setir. Feedbacknya seperti apa? Kalau gue bilang feedbacknya masih khas sebuah EPS ya. Dia agak kosong ya, nggak terlalu bisa connecting kita dengan jalan. Biarpun dia punya bobot yang lumayan oke. Cuman masih kerasa artificial sih kalau menurut gue, bobotnya tuh nggak realistik banget lah ibaratnya nih. Terus kosongnya juga masih lumayan banyak. Jadi ini mobil sebenarnya peruntukannya untuk easy to drive, bukannya fun to drive. Nah, menyambung itu juga karena kita ngomong easy to drive ya, suspensinya bagaimana? Suspensinya sendiri kalau menurut gue dia tuh di tengah-tengah antara kaku dan empuk. Jadi kalau dalam jalanan-jalanan kayak begini, dia bisa meredam bump atau lubang-lubang di jalan dengan cukup baik. Tapi begitu kita agak maju lagi, kita akan kerasa bahwa suspensinya kaku gitu kan. Bodinya juga kaku, suspensinya kaku, dan mobilnya berat. Jadi for your information, mobil-mobil listrik itu pada dasarnya berat-berat. Karena baterainya itu loh, berapa ratus kilo di baterainya. Ioniq 5 ini beratnya mencapai 1,8 ton. Jadi udah hampir sama kayak mobil-mobil leather frame kayak Fortuner atau Innova. Berat, mengingat dimensinya sebesar ini. Dan kalau kalian jalan, itu juga berpengaruh pada kestabilan. Ini mobil kerasa ngejejek, kerasa punya bobot gitu loh. Otomatis jadi anteng di jalan. Tambahan sedikit soal setirnya sih sebenarnya akurat ya. Mobilnya tuh ngikut banget. Kalau kalian tarik kayak belok langsung ke kiri gitu, tuh dia ngikut banget dengan enak gitu. Cuman ya balik lagi ya, kayak kosong aja gitu loh, kayak kurang gimana gitu. Nih kalau kayak tarik ini nih, kosong ini nih. Oh, dia ngikut sih. Tuh, ngikut dia. Tapi nggak sampai gimana gitu. Tapi baik lagi sih, menurut gue ini salah satu mobil EV ya, yang pernah gue cobain, yang salah satu yang paling fun sih sebenarnya sih hitungannya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kondisi normal. Settingnya normal, kita tarik. Wah. Responnya instan. Lu tahu Energen seinstan itu aja. Bener-bener tinggal diaduk doang. Jadi digas tuh langsung narik banget. Nih ya, dari towelan begini. Tuh. Emang respon motor listrik tuh sadis gitu loh, 100 dah. Tadi dari rolling speed sekitar 40 sampai 50. Bener-bener instan banget. Nah, sekarang kita cobain sportnya. Kalau tadi normal, nariknya segitu, sportnya segimana? Bentar ya, tunggu kosong dikit. Tarik. Wah. Gak ada bunyinya, tapi torsinya tuh langsung narik. Itu kelebihan motor listrik 350 Nm langsung tersedia dari RPM tanda kutip 0. Jadi begitu kita ngegas, gak ada jeda-jeda, gak ada raungan mesin segala macem, langsung ngasih tenaga dan instan. Jadi kalau buat nyusul, wah, enak banget nih maksudnya. Wow, enak banget, bener-bener enak banget nih. Cuman mobil kalau di kanan kiriin nih masih agak kerasa. Dia main ya belakangnya ya, depannya kaku kalau menurut gua. Tapi belakangnya agak main. Nyaman, tapi mengurangi efek fun-nya gitu loh dari mobil ini. Nah, sedikit satu hal lagi sebelum kesimpulan ya. Jadi kalau kalian lihat spesifikasinya, versi long range antara Prime dan Signature itu berbeda banget ya. Jadi untuk Signature yang notabene adalah versi paling tinggi, harusnya range-nya paling tinggi. Bener kan? Bayar lebih mahal, harusnya gue dapat lebih dong. Aktualnya enggak. Ternyata yang Signature malah punya range lebih pendek dibandingin yang Prime. Ini juga dikarenakan pengukuran yang dilakukan adalah menggunakan standar WLTP atau WLTP. WLTP itu mobil diukur dengan menggunakannya dalam kondisi sehari-hari ya. Si Signature itu punya fitur yang lebih banyak sehingga dia lebih berat, dia lebih boros daya. Sehingga range-nya dia jauh lebih pendek daripada tipe Prime yang notabene fiturnya lebih kurang. Oke, setelah kita keliling Surabaya menggunakan si Ioniq 5 ini dan merasakan langsung drivingnya, gimana impresinya? Kesimpulannya adalah mobil ini adalah revolusioner buat Hyundai. Kenapa gue sebut sebagai sebuah produk revolusioner? Hyundai berhasil membungkus sebuah mobil listrik buatan lokal dengan fitur feeling driving yang mirip kayak mobil biasa dan segala macam paketnya ini dengan harga yang cukup kompetitif.
Selain itu juga mobil ini bisa menjadi jembatan antara orang yang baru bisa atau baru mau coba mobil listrik, dia pindah dari mobil bensin ke mobil listrik itu nggak harus punya adaptasi yang cukup lama. Karena mobil ini easy to drive, nggak fun to drive jujur aja, tapi easy to drive dan orang bisa cepat langsung adaptasi dengan mobil listrik ini. Tapi memang akselerasinya yang instan itu bikin orang yang biasa pakai mobil bensin itu harus agak hati-hati kalau ngebejek gas ya. Karena takutnya mobilnya akselerasinya lebih cepat daripada refleksnya si orangnya. Dan satu hal lagi yang mau tak sorot adalah Hyundai bisa bikin mobil seperti ini atau bisa bikin mobil listrik seperti ini yang rasanya seperti mobil biasa karena mereka sudah punya pengalaman dalam bikin mobil cukup lama. Jadi mau mobil bensin, mobil listrik, mereka berhasil bikin mobil seperti ini. Jadi rasanya masih seperti mobil biasa, tidak seperti ya tau lah mobil listrik yang lebih kayak gadget dikasih roda gitu yang mahal banget itu rasanya nggak kayak mobil. Itu aja sih mungkin kesimpulannya dari video kali ini. Thank you udah nonton, klik like kalau suka video ini, saran, komen, dan subscribe kalau belum subscribe. Tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya dari Auto Netflix. Audi sign off dari Surabaya, thank you udah nonton, bye-bye.